Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kami dari kelompok 2, mata kuliah penanganan nafza, kelas Kesos 6C. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan primer penyalahgunaan nafza. Dalam menyampaikan materi ini, kami dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Ismet Firdaus MSI. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Aditya Adi Saputra, Muhammad Ilham Ramadhani, Bayu Dipo Samudra, Muhammad Zidan Alhamdi, dan Muhammad Dafa Madani. Judul program penyuluhan kelompok kami yaitu mewujudkan generasi emas yang unggul dan terbebas dari narkoba. Adapun tujuan dari program ini, yang pertama ialah membangun generasi emas yang sehat, bersih, dan bebas dari nafza. Lalu ada meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan nafza serta dampak buruk yang ditimbulkannya. Kemudian, pelajar mampu memahami konsep upaya pencegahan penyalahgunaan nafza. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran pelajar akan peran pentingnya dalam menentukan masa depan bangsa. Target atau sasaran program yang kami jalankan ini ditujukan kepada para pelajar usia produktif yang belum menggunakan dan menyalahgunakan pemakaian narkoba, sehingga diharapkan dapat mencegah timbulnya pengguna baru. Adapun manfaat dari program ini, yang pertama, para pelajar memiliki masa depan yang sehat dan bersih dari nafza. Yang kedua, para pelajar terhindar dari penyalahgunaan nafza. Yang ketiga, bertambah luas wawasan dan pengetahuan mengenai bahaya penggunaan nafza. Dan yang keempat, para pelajar dapat melakukan kegiatan yang positif dan tidak mencoba penyalahgunaan nafza. Waktu penyelenggaraan program penyuluhan kami yaitu pada tanggal 10-12 Mei 2021. Dan untuk jam pelaksanaannya, pada 2 jam pelajaran sesudah jam istirahat pertama. Sedangkan tempat yang akan kami gunakan ialah di auditorium atau aula dari beberapa sekolah yang akan kami kunjungi. Dan media pelaksananya yang kami gunakan, yang pertama ialah PowerPoint, yang kedua gambar, stiker, poster, dan brosur, dan yang ketiga ialah video dan film. Dan semua itu akan berhubungan dengan nafza. Tim pelaksana program ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Aditya Adi Saputra. Yang kedua ada Muhammad Ilham Ramadhani. Yang ketiga ada Bayu Dipo Samudra. Yang keempat, Muhammad Zidan Alhamdi. Yang kelima, Muhammad Dafa Madani. Bentuk program kegiatan: 1. Sosialisasi nafza. Untuk menanamkan kesadaran akan bahayanya narkoba, maka kegiatan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi perlu dilakukan sebagai tahap awal. Untuk membantu keberlangsungan kegiatan tersebut, kami menggunakan media PowerPoint sebagai sarana pendukung. Yang kedua, bentuk program kegiatan penyebaran brosur dan poster. Kegiatan ini bertujuan selain memberikan informasi mengenai pencegahan narkoba, juga dapat menarik perhatian dari para pelajar, sehingga mereka tertarik untuk mengikuti program ini. Yang ketiga, ada talk show dan games. Kegiatan ini berisikan perbincangan berkaitan mengenai penyalahgunaan dan pencegahan narkoba yang dikemas dalam bentuk diskusi dan games. Yang keempat, ada pendidikan dan pelatihan. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat usaha pencegahan penyalahgunaan narkoba menjadi lebih efektif. Karena pada kegiatan ini akan dibahas lebih mendalam lagi disertai simulasi peragaan mengenai penyalahgunaan narkoba. Pengertian nafza. Nafza adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan narkotika. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 hanya diperbolehkan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia, diagnostik, atau laboratorium.
Narkotika jenis ini mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah opiat seperti morfin, heroin atau putau, petidin, candu, ganja atau kanabis, marijuana, hasis, kokain meliputi serbuk kokain, pasta kokain, daun koka. Narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 adalah bahan baku untuk produksi obat. Jadi mereka memang berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Narkotika jenis ini bisa menimbulkan potensi ketergantungan tinggi. Contohnya adalah petidin, morfin, fentanyl, atau metadon. Narkotika golongan 3. Jenis narkotika ini hanya digunakan untuk membantu rehabilitasi. Jenis narkotika ini mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein, difenoksilat. Pengertian psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi, menimbulkan ketergantungan hingga ringan. Meski beberapa manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika berlebih dan tidak sesuai dengan anjuran dokter bisa menyebabkan efek yang berbahaya. Golongan psikotropika. Golongan 1. Psikotropika dalam golongan 1 memiliki kemungkinan yang sangat kuat memicu ketergantungan. Zat atau obat golongan 1 dinyatakan sebagai barang terlarang. Contohnya yaitu 3,4-metilenedeoksimetamfetamin atau ekstasi, lysergic acid dietilamid atau LSD, dan DOM. Golongan 2. Dalam golongan ini, psikotropika memiliki potensi kuat untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya yaitu amfetamin, metamfetamin atau sabu, dan penetilin. Golongan 3. Psikotropika golongan 3 memiliki potensi sedang untuk memicu ketergantungan. Zat atau obat dalam golongan ini dapat digunakan pada pengobatan harus memakai resep dokter. Contohnya yaitu amorbarbital, brupomorfina, dan megadon. Golongan 4. Pada psikotropika golongan 4 memiliki reaksi ringan untuk menyebabkan ketergantungan, sama seperti golongan 3. Psikotropika ini masih dapat digunakan pada pengobatan tapi wajib memakai resep dokter. Contoh, diazepam, nitrazepam, lexotan, pil koplo atau obat penenang, dan obat tidur. Pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh makhluk hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Jika dihentikan, dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Zat adiktif ini tergolong zat yang cukup berbahaya, apalagi jika tidak dikonsumsi sesuai kadarnya. Pada akhirnya, mengkonsumsi zat adiktif bisa menjadikan ketagihan pada konsumennya. Jenis zat adiktif. Yang pertama, alkohol. Alkohol murni berupa zat cair yang tidak berwarna dan berbau karena diekstraksi dari buah. Dalam jumlah kecil, alkohol memang dapat merangsang semangat dan menyegarkan tubuh. Tapi konsumsi dalam jumlah berlebihan justru dapat memperlambat reaksi tubuh dan menyebabkan ketagihan. Minuman beralkohol mempunyai 3 golongan, yaitu yang pertama, bir. Golongan yang kedua, minuman anggur. Dan golongan yang ketiga, whisky dan vodka. Kemudian zat adiktif yang kedua merupakan inhalansia. Inhalansia adalah uap bahan yang mudah menguap dan dihirup. Contohnya seperti lem, thinner, spiritus, dan bensin. Zat adiktif yang ketiga adalah nikotin. Nikotin adalah senyawa kimia organik kelompok alkaloid yang dihasilkan secara alami oleh berbagai macam tumbuhan, seperti suku terong-torongan Solanaceae dan tembakau. Tidak heran bila perokok yang sangat sulit untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Ini mengingat rokok mengandung zat adiktif bersama nikotin yang membuat penikmatnya seperti mengalami kecanduan. Yang keempat, zat adiktif kafein. Kopi mengandung kafein yang lebih tinggi ketimbang teh, tapi teh juga memiliki zat adiktif lain berupa tein, kafein, dan
theobromine dalam jumlah sedikit. Kopi dan teh tetap aman dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, apalagi keduanya juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Akan tetapi, mengonsumsinya secara berlebihan bisa memberi efek rasa nyeri di perut. Penyalahgunaan nafza. Penyalahgunaan narkoba atau nafza adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan nafza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan nafza pada diri seorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu nafza. Penyebab penyalahgunaan nafza. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan menderita gangguan mental, terdapat pula beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan penyalahgunaan nafza, yaitu antara lain: yang pertama, memiliki teman yang seorang pecandu nafza, dan yang kedua, mengalami masalah ekonomi, yang ketiga, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, dan seksual, dan yang terakhir adalah memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, ataupun keluarga. Dampak penyalahgunaan nafza. Nafza berpengaruh buruk pada manusia seperti: yang pertama, dapat gangguan daya ingat atau mudah lupa. Yang kedua, gangguan perasaan dan kemampuan otak untuk menerima, memilih, dan mengolah informasi. Dengan kata lain, tidak dapat bertindak rasional. Yang ketiga, ada gangguan persepsi, yaitu menimbulkan ilusi dan halusinasi. Yang keempat, ada gangguan motivasi, dalam arti malas belajar dan bekerja dengan akibat prestasi sekolah menurun, berubahnya nilai-nilai yang dianut semula. Dan yang terakhir adalah gangguan kendali diri, yaitu tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya adalah pengertian upaya pencegahan pada nafza. Upaya pencegahan atau preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif atau pencegahan ini dilakukan manusia, baik itu secara pribadi, keluarga, kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi atau pemerintah, untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi. Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tentunya adalah melalui upaya pencegahan yang dilakukan kepada manusia sebagai calon pengguna dan pengadaan narkoba serta pemasarannya. Kemudian berikutnya, upaya pencegahan pada nafza meliputi 3 poin. Yang pertama, ada pencegahan primer. Pencegahan primer adalah upaya pencegahan pada kelompok yang belum dan rentan menyalahgunakan nafza, yang ditujukan agar orang tidak terlibat dalam penyalahgunaan nafza. Yang kedua, pencegahan sekunder, ialah kegiatan pencegahan dan penanganan terhadap kelompok penyalahguna nafza yang ditujukan agar masalah penyalahgunaan nafza tidak meningkat, bisa ditekan atau bahkan dihilangkan. Yang ketiga, pencegahan tersier, adalah kegiatan pencegahan dan penanganan terhadap mantan penyalahguna nafza yang sudah direhabilitasi, yang ditujukan untuk mencegah kekambuhan penyalahgunaan nafza. Selanjutnya, upaya pencegahan primer atau primary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan ini ialah: pertama, penyuluhan tentang narkoba. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui tahap tatap muka seperti ceramah, diskusi, seminar. Yang kedua, penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba. Penyuluhan ini dilakukan melalui penggunaan media seperti surat kabar, poster, brosur, dan semacamnya. Yang terakhir, pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat dan jangan lupa untuk menjaga selalu protokol kesehatan serta jangan lupa bahagia.